Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah berencana memberikan insentif pada Lebaran 2026 mendatang, salah satunya adalah diskon tarif transportasi. Pernyataan tersebut sebagai kelanjutan kebijakan stimulus yang sebelumnya telah diterapkan pada periode Lebaran 2025. Saat itu, pemerintah menggulirkan berbagai insentif bagi pemudik, mulai dari tarif tiket pesawat turun sampai 14% dan diskon tarif tol sebesar 20%. Sebelumnya, pemerintah juga berupaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyiapkan sejumlah kebijakan dan program untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional seperti paket stimulus Nataru. Dalam program paket stimulus ekonomi terakhir, yakni diskon tiket tarif transportasi pada masa libur Nataru 2025-2026. Program ini ditujukan untuk memberikan insentif dan mendorong mobilitas masyarakat selama masa libur Nataru. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan SPBU swasta ke depan harus membeli bahan bakar minyak yang diproduksi dalam negeri melalui PT Pertamina Persero. Hal ini seiring dengan meningkatnya kapasitas proyek Refinery Development Master Plan di Balikpapan. Menurut Bahlil, dengan beroperasinya RDMP, kapasitas produksi BBM beroktan tinggi akan meningkat. Pertamina akan memproduksi lebih banyak RON 92, RON 95 hingga RON 98 sehingga kebutuhan dalam negeri tidak bisa ditekan. Proyek RDMP Balikpapan yang memakan investasi sebesar 7,4 miliar dolar AS atau 123 triliun rupiah ini baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari menjadi 360.000 dari sebelumnya 260.000 BPH. Beroperasinya kilang Balikpapan juga berpotensi menghemat devisa kurang lebih 60 triliun rupiah. Kilang minyak ini akan memproduksi bahan bakar minyak jenis bensin sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, untuk BBM jenis solar, penghentian impor rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahlil menyebut kebijakan mandatori biodiesel B40 hingga B50 ditambah peningkatan kapasitas kilang akan menutup kebutuhan impor solar nasional. Pemerintah memberikan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi pekerja bukan penerima upah di sektor transportasi mulai dari ojek online, ojek pangkalan, sopir hingga kurir paket dan logistik. Dengan diskon ini, iuran yang semula Rp16.800 per bulan menjadi Rp8.400 per bulan. Diskon iuran ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, potongan iuran ini membuat perlindungan kerja lebih terjangkau bagi pekerja transportasi. Indah menambahkan, tujuan program ini adalah memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga kepesertaan JKK-JKM tetap berlanjut bagi pekerja transportasi yang sehari-hari bekerja di lapangan. Diskon iuran ini akan berlaku hingga Maret 2027. Adapun sasaran diskon adalah pekerja BPU, sektor transportasi, yakni pekerja yang bekerja mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pemberi kerja. Sedangkan yang berhak menerima diskon mencakup pengemudi dan kurir berbasis platform maupun tidak berbasis platform, baik yang sudah aktif menjadi peserta maupun yang baru mendaftar. Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 31 Tahun 2025 tentang penerapan tata kelola bursa efek, lembaga clearing, dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Penerbitan POJK baru ini bertujuan untuk memperkuat aspek tata kelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai Self-Regulatory Organization atau SRO. Selain itu, POJK dimaksud juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap SRO oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun perluasan kegiatan tersebut meliputi perdagangan karbon melalui bursa karbon, sentral counterparty pasar uang dan pasar valuta asing,
derivatif keuangan dengan aset dasar berupa efek, dan penyelenggara sistem penyelenggara pasar alternatif sebagai infrastruktur pasar keuangan. POJK 31 2025 mulai berlaku pada tanggal diundangkan atau 3 Desember 2025. Namun untuk pemenuhan ketentuan pasal 49 dan pasal 51 huruf C dilaksanakan paling lambat 6 bulan terhitung sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. Pasal tersebut juga menyangkut dengan penerapan prosedur alternatif dalam keadaan gangguan sistem teknologi informasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang tatanan perdagangan global. Melalui pernyataan terbarunya, Trump menegaskan bahwa negara manapun yang nekat melakukan bisnis dengan Iran akan dijatuhi tarif 25% atas seluruh aktivitas bisnis mereka dengan Amerika Serikat. Langkah drastis ini diumumkan Trump melalui unggahan di platform Truth Social. Ia juga menyatakan aturan tarif baru bagi mitra dagang Iran tersebut mulai berlaku segera. Upaya Trump untuk mengisolasi Iran secara ekonomi ini muncul di tengah gejolak internal yang melanda Teheran. Negara kaya minyak tersebut saat ini tengah berjuang meredam gelombang protes anti pemerintah yang masif. Pengumuman tarif baru ini muncul di saat yang krusial, atau tepat sebelum keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait legalitas berbagai tarif ekspansif yang sebelumnya telah diterapkan Trump. Sebelumnya, Trump sering menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional untuk memberlakukan tarif kontroversial termasuk bea masuk timbal balik dan aturan terkait perdagangan fentanyl.